Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Digital Business akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas akhir kami, yaitu aplikasi HiBus. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desti Ayurtnasasi dengan akhiran NIM 494. Perkenalkan, saya Aulia Diva Agustin dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Maya Asia dengan NIM akhir 143. Saya Najwa Aurenisha Almaulina dengan NIM akhir 281. Oke, jadi kelompok kami akan membuat sebuah bisnis plan digital, yaitu berupa aplikasi yang namanya HiBus. Ini merupakan singkatan dari Hi Business. Nah, langsung aja kita masuk ke ringkasan eksekutifnya. Jadi, HiBus ini adalah sebuah aplikasi konsultasi bisnis digital yang memungkinkan seluruh pengusaha, manajer, dan pelaku UMKM untuk terhubung dengan konsultan profesional di berbagai bidang, mulai dari pemasaran, strategi, sumber daya manusia, hingga keuangan. Nah, HiBus ini menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan efisiensi biaya dalam layanan konsultasi bisnis. Nah, platform ini menyediakan solusi yang tepat untuk para pengusaha yang membutuhkan bimbingan strategis untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oke, selanjutnya visi dari aplikasi HiBus. Jadi visinya itu adalah menjadi platform konsultasi bisnis digital terkemuka yang mendukung perkembangan usaha secara global melalui akses yang mudah ke sumber daya yang profesional. Nah, untuk misinya, yaitu yang pertama, menghubungkan pelaku usaha dengan konsultan profesional secara efisien dan fleksibel. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan konsultasi berkualitas yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, itu mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis melalui teknologi digital. Dan yang terakhir, yaitu membantu pengusaha membuat keputusan bisnis yang strategis dan terukur. Selanjutnya, ke tujuan. Nah, tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya, HiBus ini akan meluncurkan aplikasi fitur konsultasi berbasis sesi dan langganan premium. Kemudian mendapatkan 1.000 pengguna aktif dalam 6 bulan pertama. Lalu yang terakhir, mengembangkan kolaborasi dengan 100 konsultan profesional. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya, yang pertama kita akan memperluas pasar ke luar negeri dalam waktu kurang lebih 3 tahun, lalu menjadi pemimpin pasar di industri konsultasi bisnis digital, dan yang terakhir mengembangkan fitur berbasis AI untuk personalisasi layanan. Selanjutnya sasarannya. Nah, sasaran dari aplikasi HiBus ini yaitu pelaku UMKM, startup, dan individu yang ingin memulai bisnis. Kemudian ini juga ditujukan kepada perusahaan besar yang membutuhkan konsultasi khusus, serta kepada pelaku bisnis dari berbagai sektor yang membutuhkan solusi yang fleksibel dan terjangkau. Nah, kemudian produk atau layanan yang kami tawarkan yaitu layanan berbasis konsultasi berbayar. Yang ini artinya konsultasi satu kali atau paket dalam jangka panjang. Kemudian ada juga langganan premium berupa akses ke fitur prioritas, webinar, dan konten eksklusif. Lalu materi edukasi berbayar. Ini meliputi modul pelatihan, kursus, dan video edukasi. Lalu kita juga menyediakan webinar dan workshop eksklusif. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, untuk kekuatan atau strengths dari aplikasi HiBus ini merupakan platform berbasis digital yang fleksibel dan efisien tentunya. Nah, ini juga HiBus ini juga punya beragam konsultasi profesional dengan keahlian khusus. Kemudian biaya layanan itu lebih terjangkau dibandingkan dengan konsultasi secara tradisional, serta fitur personalisasi layanan dan sistem rating untuk menjamin kualitas konsultasi. Kemudian untuk kelemahan atau weakness-nya yaitu adalah keterbatasan jumlah konsultan saat awal pelancingan aplikasi. Kemudian kebutuhan investasi itu sangat besar dalam infrastruktur teknologi dan pemasarannya. Kemudian ketergantungan pada reputasi platform untuk menarik pengguna baru.
Nah, selanjutnya untuk peluang atau opportunities, yaitu yang pertama, tren digitalisasi bisnis itu terus meningkat. Kemudian pasar UMKM dan startup itu banyak yang membutuhkan layanan konsultasi yang fleksibel. Kemudian teknologi baru seperti AI dan machine learning untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan lembaga pendidikan itu memungkinkan terjadi dalam aplikasi Haibas ini. Dan yang terakhir adalah ancaman atau threats-nya. Jadi ancamannya yaitu persaingan dari platform yang serupa yang mungkin akan bermunculan di masa depan. Kemudian ada resiko keamanan data dan privasi para penggunanya. Kemudian ketergantungan pada regulasi, teknologi, dan pasar yang terus berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah perubahan kondisi ekonomi yang memungkinkan daya beli pelanggan itu menurun. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, terutama bagi para manajer, pengusaha, dan pelaku bisnis serta UMKM di berbagai sektor, tantangan yang dihadapi semakin beragam, persaingan pasar yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang cepat, serta perubahan preferensi konsumen yang terus berkembang, menjadikan para pelaku bisnis harus terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat bertahan dan berkembang. Namun, banyak pengusaha yang merasa kesulitan untuk mengakses sumber daya yang memadai, termasuk bimbingan dari para ahli atau konsultan yang dapat membantu mereka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya anggaran, karena tidak semua pengusaha memiliki kemampuan untuk mengkaji konsultan secara penuh waktu atau mengalokasikan dana yang cukup untuk mendapatkan konsultan bisnis yang berkualitas. Selain itu, mencari konsultan yang tepat dengan keahlian yang sesuai juga bisa menjadi tantangan besar karena proses seleksi yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Banyak pelaku usaha yang akhirnya harus berjuang sendirian tanpa arahan atau bimbingan yang tepat, yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang optimal dalam menjalankan bisnis mereka. Padahal untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, pengusaha sangat membutuhkan pendamping yang profesional, baik hal mengelola keuangan, strategi pemasaran, lalu peningkatan efisiensi operasional, maupun pengembangan produk untuk usaha mereka. Nah, Haibas hadir sebagai solusi dengan menyediakan platform konsultasi bisnis digital yang menghubungkan pengusaha dengan konsultan profesional di berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, pengembangan produk, operasional. Nah, aplikasi ini itu menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan biaya yang terjangkau, didukung oleh fitur rating dan ulasan untuk memastikan kualitas layanan. Nah, melalui Haibas ini kami berupaya mendukung pelaku bisnis dalam membuat keputusan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di tengah semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis ini. Baik, selanjutnya itu ada analisis pasar. Jadi analisis pasar ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pasar konsultan bisnis dengan fokus pada target pasar, demografi, tren industri, kebutuhan konsumen, serta analisis SWOT para pesaing. Yang pertama, untuk target pasar, yang pertama itu UMKM dan startup, kemudian perusahaan besar dan individu yang ingin memulai bisnis sendiri. Kemudian demografi, yang pertama geografi. Pasar konsultan bisnis online bersifat global, namun fokus geografis dapat bervariasi tergantung pada bahasa yang digunakan, zona waktu, dan spesialisasi konsultan. Kemudian industri, konsultan bisnis online dapat fokus pada industri tertentu, seperti teknologi, e-commerce, kesehatan, atau keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Seperti yang telah disebutkan, target utama adalah UMKM dan startup, namun perusahaan besar juga merupakan pasar yang potensial. Kemudian tren industri. Yang pertama ada digitalisasi. Tren digitalisasi mendorong semakin banyak bisnis untuk mencari solusi online termasuk konsultasi bisnis. Yang kedua, personalisasi. Konsumen semakin menghargai layanan yang dipersonalisasi sehingga konsultan bisnis online perlu menyesuaikan penawarannya
dengan kebutuhan spesifik setiap klien. Kemudian ada outsourcing, yaitu banyak bisnis memilih untuk meng-outsource fungsi bisnis tertentu, termasuk konsultasi, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan AI dalam bisnis makin meningkat dan konsultasi bisnis online perlu memahami teknologi ini untuk memberikan solusi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan konsumen. Yang pertama itu efisiensi. Pasti konsumen mencari solusi yang cepat, efektif, dan hemat biaya. Kemudian keahlian. Konsumen ingin bekerja sama dengan konsultan yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Kemudian fleksibilitas. Pasti konsumen menghargai fleksibilitas dalam hal waktu dan metode konsultasi. Kemudian yang terakhir yaitu hasil yang terukur. Konsumen pasti ingin melihat hasil yang nyata dari layanan konsultasi yang mereka terima. Yang berikutnya adalah model bisnis. Haibas adalah platform digital yang khusus dirancang untuk dunia bisnis. Kalau kalian tahu Halodoc yang biasanya jadi konsultasi untuk kesehatan online, Haibas ini konsepnya mirip, tetapi fokusnya adalah untuk membantu para pengusaha, manajer, dan pelaku bisnis. Jadi apapun skala bisnis yang ingin dijalankan, baik besar, kecil, ataupun baru memulai, kalian bisa langsung terhubung langsung dengan konsultan profesional yang memang ahli pada bidangnya. Bayangkan jika kalian membutuhkan strategi pemasaran baru, tetapi bingung bagaimana caranya mengelola agar lebih efektif atau bahkan mencari jalan keluar untuk masalah keuangan. Tinggal buka aplikasi Haibas, pilih kategori konsultasi yang ingin dibutuhkan, dan langsung mengobrol dengan ahlinya secara langsung. Haibas juga menyediakan beberapa cara untuk bisa menggunakan layanan mereka. Yang pertama adalah pay per session, di mana hanya perlu membayar per sesi konsultasi sesuai kebutuhan. Tapi jika ingin butuh dukungan yang lebih berkelanjutan, ada juga paket khusus yang menghubungkan beberapa sesi konsultasi sekaligus. Untuk kalian yang ingin lebih banyak manfaat, ada juga layanan langganan premium. Dengan ini tidak hanya mendapat prioritas dalam memilih konsultan, tapi juga akses ke konten-konten eksklusif, misalnya tren bisnis terbaru, panduan strategi yang relevan, atau bahkan webinar dan workshop yang dibawakan langsung oleh pakar bisnis. Haibas juga menyediakan konten edukatif seperti kursus, modul pelatihan, dan video pembelajaran tentang bagaimana topik bisnis dan keterampilan terkini. Konten ini bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan. Jadi Haibas ini tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga pusat pengetahuan untuk bisnis. Haibas juga terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan yang punya produk layanan yang relevan dengan dunia bisnis. Misalnya aplikasi produktivitas, perangkat lunak akuntansi, atau alat manajemen proyek. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran untuk aplikasi Haibas. Jadi, yang pertama kita akan menggunakan strategi STP dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentingnya kita akan menyasar segmentasi dari demografi, yaitu dari UMKM, startup, perusahaan besar, dan individu wirausaha. Kemudian untuk psikografi, kita akan menyasar para pengusaha yang membutuhkan konsultasi bisnis yang fleksibel dan hemat biaya. Kemudian untuk targetingnya, yaitu adalah UMKM dan startup sebagai pasar utamanya. Lalu perusahaan besar untuk konsultasi strategis khusus. Dan yang terakhir adalah positioningnya, yaitu kita akan membuat positioning di benak konsumen bahwasanya Haibas ini adalah konsultasi bisnis yang praktis, terjangkau, kapan saja dan di mana saja. Oke, lanjut ke strategi yang kedua, yaitu strategi 4P atau marketing mix, mulai dari produk, price, place, sampai promotion. Nah, untuk produk, kita akan memberikan layanan konsultasi yang fleksibel berbasis sesi dan paket langganan premium. Kemudian fitur AI untuk rekomendasi konsultan terbaik dan sistem rating konsultan untuk menjamin kualitas. Kemudian untuk price, kita akan menyediakan harga yang kompetitif untuk pay per session-nya. Kemudian paket langganan dengan diskon khusus untuk pengguna premium dan penawaran promo untuk pengguna baru tentunya. Kemudian untuk place-nya,
kita akan menyediakan aplikasi berbasis mobile. Itu akan ada di iOS dan Android, dan web untuk jangkauan yang lebih luas. Kemudian, kita akan menjalani kemitraan juga dengan platform bisnis lain untuk distribusi tambahannya. Dan yang terakhir, dari promotion, mulai dari digital ads, itu kita akan melakukan kampanye di Google Ads, Instagram, dan LinkedIn. Lalu konten marketing, kita akan membuat artikel edukasi, blog, dan video pendek tentang solusi bisnis. Lalu ada referral program. Nah, jadi ini kita akan memberikan insentif kepada pengguna yang merekomendasikan Haibas ke pengguna lain. Lalu yang terakhir ada influencer marketing. Jadi kita akan melakukan kolaborasi dengan konsultan terkenal dan pengusaha sukses. Atau kita akan bisa melakukan endorsement kepada para influencer yang punya citra di bidang bisnis, begitu. Yang ketiga adalah strategi untuk meningkatkan brand awareness. Jadi, pertama akan membuat kampanye pemasaran. Kenapa Haibas? Itu untuk menonjolkan manfaat unik dari aplikasi Haibas sendiri. Lalu akan memanfaatkan testimoni pengguna dan konsultan untuk membangun kredibilitas. Dan kita akan aktif di media sosial untuk menjalin engagement dengan audiens target. Kemudian strategi yang keempat adalah strategi Customer Relationship Management. Jadi kita akan menawarkan layanan pelangganan 24/7 melalui live chat atau chatbot. Kita juga akan memberikan insentif loyalitas seperti diskon langganan atau sesi gratis. Dan kita akan mengadakan event eksklusif untuk pengguna premium seperti workshop atau pelatihan bisnis. Selanjutnya, strategi yang kelima adalah multi-channel marketing, yaitu dengan mengintegrasikan promosi di media sosial, email marketing, dan marketplace aplikasi. Juga menyediakan konten edukatif yang gratis untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pengguna potensial. Dan strategi yang terakhir adalah kolaborasi dan kemitraan. Jadi, kita akan bermitra dengan platform SaaS seperti software akuntansi atau manajemen bisnis untuk memperluas jangkauan. Juga melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan bisnis untuk menjangkau mahasiswa dan akademisi. Lalu yang selanjutnya yaitu rencana operasional. Nah, di sini pada yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer. Nah, CEO ini bertanggung jawab atas visi misi Haibas, memastikan bahwa platform ini memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan pelaku bisnis sebagai pengambil keputusan utama. Nah, CEO ini merancang strategi jangka panjang, memantau kinerja eksekutif, dan memastikan setiap tim bekerja menuju tujuan bersama. Selain itu, CEO juga berperan dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan seperti investor, mitra strategis, dan pemegang saham untuk mendukung keberlanjutan bisnis ini. Nah, lalu CEO ini mengelola operasional sehari-hari, lalu memastikan proses antar tim berjalan efisien dan selaras dengan target perusahaan. CEO ini bekerja untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kegiatan operasional, lalu memantau kinerja tim, serta mencari peluang perbaikan di setiap proses kerja. Dalam hal ini, COO bertanggung jawab untuk menjaga agar proyek yang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah CTO atau Chief Technology Officer. Nah, CTO ini memimpin aspek teknik dari Haibas, termasuk pengembangan dan pemeliharaan teknologi platform. CTO ini memastikan sistem back-end dan front-end ini berfungsi optimal dan meluncurkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna dan menjaga keamanan data dan dengan protokol enkripsi terbaru. Selain itu, CTO mengarahkan tim teknologi untuk terus melakukan inovasi yang relevan dengan tren bisnis digital. Nah, yang keempat yaitu ada
CMO atau Chief Marketing Officer. Nah, bertanggung jawab untuk merancang dan menjalankan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik banyak pengguna. CMO ini mengelola kampanye pemasaran digital termasuk SEO atau iklan berbayar dan media sosial dengan dukungan data analitik untuk memantau hasilnya. CMO ini juga berkolaborasi dengan tim konten untuk menciptakan materi promosi yang relevan dan menarik bagi target pasar. Lalu yang kelima yaitu ada CFO, yaitu Chief Financial Officer. Nah, CFO ini mengelola seluruh aspek keuangan termasuk penyusunan anggaran, analisis pendapatan, dan mengelola pengeluaran, dan juga memastikan aliran pendapatan seperti layanan konsultasi berbayar dan langganan premium berjalan lancar dan optimal. Selain itu, CFO ini bertugas membuat laporan keuangan untuk evaluasi internal maupun eksternal, serta merancang strategi pendanaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Lalu yang keenam ada Head of Partnership. Nah, bertanggung jawab dengan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan yang layanannya relevan dengan audiens HiBus, seperti penyedia aplikasi produktivitas atau perangkat lunak manajemen keuangan. Dalam perannya ini, Head of Partnership ini tuh memastikan kolaborasi memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak termasuk negosiasi kontrak dan pelaksanaan proyek mereka. Lalu yang ketujuh ada Head of Content. Nah, bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan konten edukasi di HiBus seperti modul pelatihan, kursus, serta webinar. Ia memimpin tim konten untuk menghasilkan materi yang relevan dengan tren bisnis terkini, mengolah jadwal penerbitan konten, dan bekerja sama dengan pembicara profesional untuk mengadakan acara yang berdampak. Lalu yang ke-8 ada Head of Customer Experience. Nah, ini tuh memimpin inisiatif untuk meningkatkan pengalaman pengguna di platform HiBus. Ia mengawasi tim dukungan pelanggan, memastikan respon cepat terhadap keluhan dan pertanyaan dari konsumen, lalu serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Selain itu, ia juga bertanggung jawab merancang strategi untuk meningkatkan kepuasan pengguna baik melalui fitur baru maupun perbaikan layanan yang ada. Lalu yang kedua yaitu ada struktur tim. Nah, yang pertama ini tim teknologi. Tim teknologi ini ada back-end developer atau yang tugasnya itu mengelola server, database, dan API. Lalu ada front-end developer. Nah, ini tuh mengembangkan antar muka pengguna yang responsif. Lalu ada mobile developer, yaitu membuat aplikasi Android dan iOS. Lalu ada UI dan UX designer, ini tuh merancang pengalaman pengguna yang intuitif. Lalu yang terakhir ada data analisis, yaitu menganalisis data pengguna untuk meningkatkan layanan. Lalu yang kedua ada tim layanan konsultasi. Yang pertama ada account manager, yaitu bertugas mengelola hubungan dengan konsultan dan memastikan kualitas layanan. Lalu ada quality assurance specialist, yaitu mengevaluasi kinerja konsultan berdasarkan ulasan dan metrik lainnya. Lalu yang ketiga ada tim konten. Nah, tim konten ini tuh ada konten kreator, yaitu membuat modul pelatihan, artikel, dan video edukasi untuk diupload di media sosial. Lalu yang kedua ada event koordinator, yaitu mengkoordinasikan webinar, workshop, dan acara lainnya. Lalu yang keempat ada tim dukungan pelanggan, yaitu ada customer spesialis, yaitu menangani keluhan dan pertanyaan pengguna. Lalu yang kedua ada technical support, yaitu memberikan solusi untuk masalah teknis pengguna. Lalu yang kelima ada tim kemitraan. Nah,
Yang pertama ada partnership manager, yaitu menjajaki peluang kolaborasi dengan mitra bisnis lainnya untuk diajak kerjasama dengan aplikasi HiBus ini. Lalu ada strategi planner, yaitu membantu merancang rencana strategis untuk pengembangan kemitraan. Lalu yang keenam ada tim pemasaran. Nah, tim pemasaran ini ada digital marketing specialist yang menjalankan kampanye media sosial, SEO, dan iklan digital. Lalu ada graphic designer, yaitu membuat konten visual untuk keperluan pemasaran. Lalu yang terakhir ada copywriter. Nah, ini tuh menulis konten promosi, artikel blog, dan deskripsi produk, serta caption yang ada di media-media sosial yang akan kita upload nantinya. Baik, selanjutnya itu ada rencana keuangan. Jadi, proyeksi keuangan merupakan jantung dari setiap bisnis, termasuk bisnis konsultasi online. Proyeksi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, untuk pendapatan, yaitu bisa untuk pendapatan sendiri, itu yang pertama ada dari pendapatan jasa konsultasi, pendapatan produk digital, dan lain-lain seperti afiliasi atau partnership. Kemudian ada biaya operasional, yaitu yang pertama ada biaya pemasaran, seperti iklan online atau konten marketing. Kemudian ada biaya teknologi, seperti website, software, atau tools yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Kemudian ada biaya administrasi, itu seperti untuk perizinan, pajak, dan biaya administrasi lainnya. Kemudian ada biaya perjalanan jika diperlukan. Kemudian ada biaya personil, yaitu termasuk gaji pribadi jika kita bekerja full time sebagai konsultan, dan gaji karyawan. Kemudian ada biaya penyusutan, yaitu untuk aset tetap seperti peralatan. Setelah rencana keuangan, ada juga risiko dan juga mitigasinya. Yang pertama ada risiko kualitas konsultasi. Risiko ini yaitu kualitas layanan konsultan yang dapat bervariasi dan pengguna yang mungkin tidak puas dengan hasil konsultasi. Pengalaman yang buruk dapat merusak reputasi HiBus dan menurunkan kepercayaan pengguna. Untuk mitigasinya, yang pertama, seleksi ketat konsultan, yaitu menerapkan proses seleksi yang ketat bagi para konsultan dengan verifikasi kredensial, pengalaman, dan juga kemampuan. Lalu yang kedua ada sistem umpan balik, yaitu menyediakan fitur review dan rating dari pengguna untuk setiap konsultan. Lalu yang ketiga pelatihan berkala, yaitu menyediakan pelatihan tambahan bagi konsultan untuk menjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, risiko keamanan dan privasi data, yaitu kebocoran data atau serangan cyber yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan juga merusak reputasi HiBus. Untuk mitigasinya, yang pertama, keamanan platform yang kuat, yaitu menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data pengguna. Yang kedua, kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi regulasi data dan privacy seperti GDPR. Risiko yang ketiga ada risiko teknologi dan gangguan layanan, yaitu masalah teknis seperti server down yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Mitigasinya yang pertama, pengembangan infrastruktur, yaitu menggunakan server cloud untuk mendukung pertumbuhan pengguna. Lalu yang kedua, memiliki tim teknis responsif, yaitu menyediakan tim dukungan teknis yang sedia setiap saat. Lalu yang terakhir, melakukan backup rutin untuk menjaga keamanan data. Lalu risiko yang keempat ada risiko persaingan dengan platform serupa. Risikonya yaitu munculnya platform lain yang menawarkan layanan serupa dan dapat mengancam pangsa pasar HiBus. Untuk mitigasinya yang pertama, keunikan layanan, yaitu menawarkan fitur-fitur unik yang membedakan HiBus dengan platform lainnya. Lalu yang kedua, inovasi berkelanjutan, yaitu mengembangkan fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga, program loyalitas, yaitu membangun program loyalitas untuk meningkatkan retensi kepada pengguna. Risiko yang terakhir adalah risiko ketidakpuasan pengguna dan citra perusahaan, yaitu keluhan dari pengguna yang tidak puas dan dapat tersebar di media sosial dan merusak citra perusahaan. Untuk mitigasinya, yang pertama, layanan pelanggan proaktif, yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani keluhan pengguna. Yang kedua, sistem pengembalian dana, yaitu menawarkan kompensasi bagi pengguna yang tidak puas dengan aplikasi HiBus. Lalu yang terakhir, monitoring media sosial, yaitu memantau media sosial dan menangani keluhan di media sosial dengan segera. Oke, jadi dari penjelasan
Perencanaan bisnis aplikasi Haibas kita bisa disimpulkan bahwasanya aplikasi Haibas ini hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha, terutama UMKM dan startup, dalam mengakses konsultan bisnis yang berkualitas namun tetap terjangkau. Nah, dengan menyusung konsep digital yang fleksibel, Haibas memungkinkan pengusaha untuk terhubung dengan konsultan profesional tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai bidang penting seperti pemasaran, strategi, sumber daya manusia, dan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Dengan harga yang kompetitif dan model bisnis yang efisien, Haibas memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar yang luas dan berkembang. Kemudian rekomendasi untuk aplikasi Haibas ini, mungkin Haibas itu perlu fokus pada berbagai hal untuk kesuksesan jangka panjang. Meliputi yang pertama, terus berinovasi dengan teknologi baru seperti AI untuk personalisasi layanan. Kemudian ekspansi pasar internasional itu juga penting dengan adaptasi budaya lokal, serta membangun kepercayaan pengguna melalui transparansi dan sistem rating yang kuat akan menjaga kualitas layanan. Nah, selain itu, kemitraan strategis dengan platform bisnis terkait dapat juga memperluas jaringan Haibas. Dan yang terakhir, mengembangkan program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan. Nah, dengan langkah-langkah ini, Haibas dapat tumbuh sebagai platform konsultasi bisnis yang terkemuka. Nah, sekian penjelasan dari perencanaan bisnis digital kelompok 10, yaitu aplikasi Haibas. Nah, untuk kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.